Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Baik, episode malam hari ini topiknya sangat-sangat menarik dan sangat-sangat sensitif ya sebenarnya ya. Coba apa topiknya? Tapi sangat berguna dan juga. Sangat memang dan harus diajarkan ini. Betul. Mengalahkan pornografi. Mengalahkan pornografi, dan ini kita percaya bukan hanya diperuntukkan untuk pasangan suami istri saja, tetapi kepada orang-orang muda. Saya yakin narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara, akan bahasnya juga menyinggung untuk orang muda juga, bukan hanya pasangan yang sudah berkeluarga ya. Tetapi supaya kita jangan menebak-nebak, kita tunggu saja. Pembahasannya akan dibawakan oleh narasumber kita, Pendeta Kuntara dan Ibu Kathleen Kuntara. Sebelum kita memulai acara kita akan membaca ayat inti, ayat tema kita yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Dengan ayat ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk mempelajari sedikit pembahasan yang akan dibawakan oleh narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Berkati narasumber kami agar mereka dapat membawakan acara ini dengan baik, dan banyak pemirsa yang menyaksikan mendapat ilmu yang dapat diterapkan di dalam kehidupan. Kami juga berdoa untuk peralatan yang dipergunakan, jaringan, internet, dan segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga tim Hope Channel yang bekerja keras untuk melangsungkan acara ini. Jadilah kehendak-Mu kepada kami, bukan kehendak kami Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kembali diingatkan kepada para pemirsa setia Hope Channel dan juga Obsesi Hati. Apabila saudara mempunyai pertanyaan, saudara jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa kirimkan ke akun media sosial dari Hope Channel, yaitu via YouTube dan juga Facebook. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan lokasi di mana saudara berada. Jadi jangan ragu-ragu, kirimkan pertanyaan saudara, dan dengan pertolongan Tuhan, narasumber kita, Pendeta Kuntara dan Ibu Kathleen Kuntara, akan menjawab semua pertanyaan dari saudara. Kita sapa narasumber kita. Baik, kita akan sapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Shalom. Senang melihat beliau dengan Fitri dan semua pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Selamat pagi di Amerika. Baik, kita senang. Kita tidak usah tanya lagi apakah pendeta dan ibu pendeta sehat, karena dari wajahnya sudah terlihat sangat sehat sekali. Sangat bersukacita. Tuhan. Baik, kita sudah tidak sabar menunggu topik pembahasan yang dibawakan. Kami persilakan pendeta dan ibu untuk membawakannya. Iya. Baik, terima kasih. Banyak pertanyaan yang pernah masuk, dan salah satu menanyakan bagaimana tentang seorang yang telah dipengaruhi oleh pornografi. Ya, sang istri mengeluh oleh sebab sang suami selalu ambil waktu untuk lihat pornografi. Ya, dan dikatakan dia sudah berjanji untuk tidak terpengaruh ataupun tidak mau nonton lagi, tetapi kembali jatuh lagi. Ya. Jadi itulah sebabnya kami sengaja memilih akan judul ini sesuai dengan kebutuhan daripada cukup banyak orang yang mungkin telah terpengaruh oleh pornografi. Ya. Nah, untuk itu kembali kepada ayat yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 8 yang Fitri telah bacakan tadi. Di mana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut
disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita diajak untuk memikirkan sesuatu yang benar, Yang positif. yang positif, sesuatu yang bisa mengangkat akan kerohanian kita masing-masing. Nah, apa yang terjadi dengan pornografi justru membuat pikiran kita jadi kotor. Nah, untuk itu kita coba lihat apa sebetulnya rencana setan. Oh, setan berusaha segala macam. Ya, Merusak rumah tangga. Untuk merusak rumah tangga, merusak gereja, merusak masyarakat. Dan salah satu yang digunakan adalah pornografi. Apa definisi pornografi? Ya, kalau kita lihat pornografi adalah kejelasan yang merangsang untuk hubungan seks dalam bentuk gambar atau bentuk tulisan atau bahan-bahan. Jadi mungkin dalam televisi atau internet atau segala macam yang bisa memberikan rangsangan dalam hubungan seks, ya. Dikatakan kejelasan, ya. Coba lihat gambar ini. Ya, ini mereka ini telanjang, tetapi tidak ada orang yang akan terangsang oleh sebab ini, ya, sebab memang mereka dalam keadaan demikian dan tidak ada di sini walaupun kejelasan, tetapi tidak memberikan suatu rangsangan. Tetapi lain dengan keadaan-keadaan yang lain, dan ini merupakan satu bisnis yang luar biasa di Amerika. Ya. Ya. Menurut Keisha Warwick, profesor sosiologi dari New Mexico, saat ini industri pornografi berjumlah 97 miliar dolar dan 10-12 miliarnya adalah dari Amerika Serikat. Ya, Jadi ini kita berbicara 97 miliar dolar untuk seluruh dunia, ya. Dan kita lihat sebagian besar adalah justru dari Amerika ini, ya. Nah, masalah pornografi sekarang ini apa masalahnya? Ya, merupakan bisnis yang sangat laku, 13 miliar dolar per tahun. Di Amerika. Ya, 60% dari semua website Jadi adalah situs-situs itu banyak bersifat adalah pornografi. Iya. Oke. fee untuk melihat pornografi meningkat dari 220 juta dolar menjadi 320 juta dolar. Dan ini merupakan satu masalah sebab dalam setiap minggu saja 150 video seks diproduksi di Amerika. Serikat. Ini bicara baru saja Amerika, tetapi kita lihat produksi itu kan bisa dilihat di mana-mana. Dan juga ternyata kita dapatkan juga bahwa ada produksi-produksi juga yang datang termasuk dari Indonesia. Ya. 4 dari 5 orang muda usia 16 tahun menonton pornografi online secara reguler, secara teratur. Nah, itu berarti pikiran mereka hanya mengenai masalah seks, ya. Dan industri pornografi meningkat jadi 13 kita sudah sebutkan tadi. Internet pornografi di Amerika sekarang berjumlah 3 miliar dolar. Ya, ini hanya internet saja, belum termasuk buku, majalah, video, ataupun segala macam program-program yang lain. Ya. Okay. Kemudian dalam Internet Filter Review tahun 2006 dikatakan setiap detik 3.075 dolar 64 sen digunakan untuk pornografi. Dan setiap detik 28.258 orang nonton internet pornografi. Bayangkan itu setiap detik loh. Kemudian setiap detik 372 pengguna internet coba search information mengenai pornografi. Oke, kemudian setiap 39 menit video porno diproduksi di Amerika Serikat. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat statistik lebih lanjut. Ya, 79% dari orang muda lihat pornografi di rumahnya sendiri. Oke, dan 2 dari 5 pengguna internet mengunjungi situs orang dewasa pada bulan Agustus 2005. 87% mahasiswa universitas mempunyai hubungan seks secara virtual. Jadi dengan pendengaran ataupun penglihatan ataupun dengan online, ya, mengadakan suatu hubungan seks, ya. Jadi ada 63,4 juta pengunjung situs dewasa yang berarti 37,2 pengunjung internet, dan ini hanya berbicara tentang Amerika, dan ini telah kita dapatkan juga di banyak tempat-tempat yang lain. Nah, dulu orang hanya melalui misalnya cari majalah Playboy, tetapi sekarang bisa dapatkan di YouTube dengan berbagai macam sumber-sumber yang menyebabkan orang itu bisa terpengaruh. Oke. Jadi di iPhone daripada setiap orang, di gadgetnya masing-masing bisa melihat akan sesuatu yang bersifat pornografi. Dulu kalau orang mau lihat porno harus beli majalah Playboy atau sewa video dan sebagainya. Tapi sekarang mereka hanya pergi berkunjung di website. Ada 420 juta website porno. Dan ini sangat adiktif. Ya.
itu sangat berbahaya sekali. Dan dampak daripada pornografi, ya bagaimana? Penelitian di Louisville sekitar Julai 1980 sampai 1984. Jadi ini sudah dari dulu ya. Dari 1.400 pelecehan anak-anak oleh orang dewasa, mayoritas berhubungan dengan pornografi anak-anak. Karena mereka lihat video pornografi anak-anak itu, maka mereka akhirnya jadi melecehkan anak-anak. Oke, diperkirakan 1 dari 3 wanita dan 1 dari 7 pria telah mengalami pelecehan seksual sebelum mencapai usia 18 tahun. Ya. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Oleh sebab yang melakukan itu adalah orang yang nonton pornografi. Ya, 77% dari mereka yang mengadakan pelecehan anak laki-laki dan 87% dari mereka yang melakukan pelecehan anak perempuan adalah orang yang biasa membaca pornografi, sehingga mereka melihat orang itu bukan sebagai apa, tapi sebagai benda. Ya. Oke, dan kita lihat bahwa pornografi merendahkan perempuan yang hanya sebagai binatang, pemuas nafsu, objek seks, ya, atau barang dagangan. Kenapa? Oleh sebab mereka biasa lihat itu pornografi, ya. Jadi akhirnya mereka tidak lagi peka, ya. Kasih sayang itu justru ditekan, tetapi semua hanya untuk memuaskan nafsu, sehingga ya wanita atau bahkan mungkin istri sendiri hanya dianggap sebagai pemuas nafsu saja, ya. Dan kita lihat lebih lanjut dampak daripada pornografi. Ya, Profesor Cass Sunstein menulis dalam The Duke Law Journal, ya, segala kejahatan dan tindakan kekerasan terhadap wanita tidak akan terjadi bila tidak adanya sirkulasi pornografi di mana-mana. Sebab efek daripada lihat pornografi ini benar-benar jelek sekali, membuat kekerasan dalam rumah tangga. Jadi segala tindakan kekerasan yang terjadi. Kemudian kebebasan undang-undang pornografi di Amerika, Inggris, Australia, dan negara Skandinavia menyebabkan peningkatan perkosaan yang telah terjadi di negara-negara tersebut dibandingkan dengan negara-negara yang membatasi pornografi. Kita senang oleh sebab Indonesia membatasi akan pornografi. Namun kita dapatkan begitu banyak sekali orang yang buat secara diam-diam, dan akibatnya kita lihat berbagai macam masalah-masalah moral di masyarakat. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat lebih lanjut, ya. Kita mengetahui bahwa Tuhan itu adalah menanamkan akan benih yang baik, ya. Ini perumpamaan di dalam buku Matius pasal 13, ya. Malah dikatakan di dalam Matius 13 ayat 27 sampai 28, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manalah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Jadi itulah yang setan, terjadi. Benar-benar. Ya. Jadi setan dengan segala macam keronconya berusaha untuk coba menanamkan benih-benih yang kotor, ya, di dalam pikiran kita. Ya. Dan apa salahnya pornografi? Pornografi is a cancer on our society. Benar-benar seperti kanker. Dan itu berarti membahayakan sekali. Kenapa? Apa masalahnya? Ya, sangat adiktif, sangat kecanduan, ya. Kemudian juga distraktif, menghancurkan. Ya, demeaning, ya, merendahkan. Jadi wanita itu, istri itu, anak-anak, laki-laki atau perempuan itu sebagai objek saja. Oke, kemudian menghilangkan kepekaan. Jadi kita tidak lagi peka, ya. Kasih sayang, kelemah lembutan, kerendahan hati itu sudah ditekan. Kemudian coba hanya untuk memuaskan nafsu saja. Dan eksploitatif. Jadi orang itu dieksploitation. Ya, jadi eksploitatif artinya coba dibikin seperti dikuasai, benda. Ya. Oke. Nah, sekarang dampak dari pornografi kepada otak adalah sebagai racun, ya, sama seperti kokain. Ya, ini ditulis di dalam WebMD feature. Is pornography addictive, ditulis oleh Martin Down. Dan kalau sebagai kokain itu kalau Anda kasih kokain kepada tikus, ya, tikus itu bisa tap sampai 4.000 kali dalam 1 menit untuk mendapatkan kokain. Begitu adiksi. Jadi kita bisa lihat bahwa racun pornografi ini benar-benar merusak pikiran orang. Ya, kemudian apa akibatnya? Dia punya frontal lobe yang memberikan suatu pertimbangan, perencanaan, moral dan sebagainya, itu jadi dirusak. Ya. Oke. Nah, kita coba lihat kecanduan. Pornografi menyebabkan kecanduan seperti narkotika. Ya. Ya. Jadi dia akan terus lihat. Begitulah setan berusaha supaya orang ini makin hari makin
kotor pikirannya. Ya. Akhirnya sepanjang malam tidak bisa tidur hanya untuk lihat, padahal adegannya itu saja, tetapi telah mempengaruhi dia punya pikiran. Ya. Nah, sering kita katakan kepada anak-anak ya, jangan makan sembarangan ya, makan junk food jangan ya. Kita sering katakan jangan minum alkohol, Nggak baik, mabuk-mabuk nanti. Kemudian sering kita sebutkan hindari rokok, sebab rokok jelek kepada orang yang perokok maupun pasif perokok. Tapi jarang kita katakan hindarkan pornografi. Iya, kadang-kadang orang sering segan untuk menyebutkan mengenai masalah pornografi, padahal itu justru akan merusak pikiran daripada anak-anak kita, ataupun merusak rumah tangga. Dan apa yang terjadi? Kita tahu kejadian 2 ayat 24 dikatakan bahwa suami istri harus menjadi satu daging. Tapi ini nggak jadi satu daging. Oleh sebab dia sudah pikirkan kepada adegan-adegan yang lain, jadi diganggu, pikirannya itu terusak. Pornografi menyebabkan ketidaksetiaan. Kita banyak ada teman-teman kita. Ini orang terpelajar, dokter. Dia bilang istrinya juga dokter gigi ya. Ada istrinya juga dokter, suaminya pokoknya orang terpelajar karena dia selalu tercandu dengan pornografi ini. Akhirnya dia bilang, sudahlah cincin kawin ini kita buang aja, buat apa? Saya ini digunakan sebagai objek daripada seks, bukan sebagai istri. Dan itulah yang terjadi di mana-mana. Banyak rumah tangga yang hancur oleh sebab pornografi, perselingkuhan terjadi di mana-mana. Kalau kita lihat di dalam Matius 5:27-32 kan dikatakan mengenai masalah pikiran itu jadi kita sudah berzina mulai dari pikiran kita kemudian masalah ketidaksetiaan pernikahan telah terjadi di mana-mana, sementara berpelukan dengan istri tetapi mempunyai perencanaan dengan orang lain itu adalah satu perkara yang membahayakan. Kemudian kita coba lihat hubungan sembunyi-sembunyi pun telah terjadi. Kemudian merendahkan kemanusiaan. Manusia adalah makhluk yang memiliki aspek fisik, mental, dan rohani. Pornografi menyebabkan wanita atau kadang-kadang pria menjadi objek daripada seks. Jadi tidak dia jadi kasar jadi kasar dan mereka itu dibikin sebagai objek lah, jadi nggak ada punya perasaan sama sekali. Hanya untuk memuaskan nafsu saja. Merusak citra manusia yang sebenarnya adalah diciptakan sesuai dengan citra Allah. Kita diciptakan dengan sangat luar biasa. Man of God, woman of God. Tetapi kita dihancurkan kita punya citra itu. Kita dilumpuhkan kepekaan manusia. Nah, inilah kita lihat dari akibat pornografi. Manusia tidak peka lagi kepada kebenaran. Sebagaimana tertulis dalam Roma 1 ayat 22 dan 28, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa-apa yang tidak pantas. Jadi banyak tindakan tidak pantas telah terjadi oleh sebab kenapa? Oleh sebab pikiran yang telah kotor. Dan bicara tentang eksploitasi, kita lihat dalam sebetulnya ditulis dalam Matius 7 ayat 12. Dikatakan segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi. Nah, ini anak-anak, sering sekali anak-anak dieksploitasi sehingga anak itu tidak boleh bicara, digunakan sebagai objek. Jadi tindakan yang kita tidak mau orang buat kepada kita, justru kita buat kepada orang lain, yaitu satu tindakan-tindakan yang tidak tepat, sehingga kita dapatkan berbagai macam pelecehan kepada orang lain yang bisa merusak akan objek tersebut. Kita coba lihat bahwa banyak sekali pergerakan-pergerakan yang terjadi, yang anti, pornografi fuels sexual violence. Pornografi itu membakar kejahatan seksual terhadap wanita dan juga kepada anak-anak. Jadi ini bukan hanya membakar tapi menyulut, artinya yang tadinya mungkin tidak memikirkan tentang sexual violence, yaitu kejahatan seksual, tetapi itu disulut
ya melalui pornografi. Ya. Jadi kita demonstrasi begitu hebat. Oke. Nah, apa yang dituliskan oleh Norman Cousin ini bagus sekali. Ya. Ya, kita punya banyak bukunya daripada Norman Cousin. Salah satu ya dia katakan adalah begini. Dan dalam Saturday Review of Literature di dalam September 20, 1975 dia katakan masalah pornografi bukanlah korup, bukanlah mengkorup ya, merusakkan, tetapi desensitizes. Jadi artinya tidak peka lagi, bukannya mengikat nafsu tetapi melemahkan emosi, bukan mendorong sikap dewasa tetapi mengubah menjadi sifat bayi, bukannya memindahkan blinder yang tutup mata itu tetapi merusak pandangan hidup. Nafsu diutamakan tetapi kasih sayang dia tolak. Yang kita dapat bukanlah kebebasan tetapi merendahkan manusia sebagai binatang. Iya, sebab hanya untuk menjadi objek artinya hanya untuk memuaskan nafsu saja. Oke. Masalah lebih lanjut dikatakan masyarakat mendapatkan wabah dalam menjatuhkan standar moral, menambah pelacuran ke kanak-kanak, kehamilan anak remaja, dan kerusakan seksual pada wanita dan kanak-kanak. Obat-obatan yang merusak mental dan kejahatan yang terorganisasi dapat dihasilkan oleh sebab kejahatan dari pornografi ini. Oke, jadi ini kita lihat bahayanya. Nah, sekarang bagaimana kita pikirkan obatnya, resepnya untuk mengalahkan masalah pornografi ini. Ini adalah satu perkara yang harus kita pelajari, cara mengalahkan akan pornografi. Mudah-mudahan ini akan menjawab pertanyaan dari sang ibu yang menanyakan suaminya yang suka terkena pornografi. Nah, step atau langkah pertama adalah kita harus ngaku kepada Yesus. Ya. Mengaku bahwa tindakan itu ini adalah satu hal yang salah. Sebab ini kita dapatkan misalnya di dalam tulisan daripada Duncan Campbell. Ya, dia tulis dalam Leadership Volume 3 nomor 4, dia katakan, jangan mengharapkan Tuhan untuk membuka apa yang engkau tidak rela untuk buka. Kita tidak rela untuk membuka kepada Tuhan bahwa kita telah berbuat salah dengan nonton pornografi ini. Kita tidak akan menghadapi itu atau mengatasi atau memberikan solusi. Jadi kita harus lihat bahwa itu salah. Mengapa? Berbagai macam penelitian mengatakan bahwa banyak juga di kalangan orang Kristen katakan ya tidak apa-apa. Kita kan orang sudah dewasa ya, tidak apa-apa untuk lihat-lihat kepada pornografi. Tetapi kita harus melihat bahwa itu adalah satu tindakan yang salah. Ya, kita harus akui. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan bagaimana? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita harus melihat ya bahwa itu salah dan kita akui. Kenapa itu salah? Oleh sebab itu mengotorkan pikiran. Bukankah Yesus sendiri sudah katakan bahwa kalau kita sudah melihat kepada seorang perempuan misalnya dan menginginkannya, maka itu sudah merupakan suatu perzinahan. Nah, sekarang ini ya harus kita akui. Kita harus akui sebab kita sudah melihat ya, sudah mempunyai nafsu-nafsu tertentu. Oke. Kita coba lihat inilah yang terdapat dalam Matius 5 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Inilah kita lihat nafsu seksualitas adalah satu dosa yang harus kita akui kepada Tuhan. Dan banyak orang yang sudah mempunyai nafsu yang membara. Kenapa? Oleh sebab melihat kepada pornografi. Oke. Nah, apa yang dikatakan oleh Fritz Kunkel. Dia katakan pengakuan adalah untuk memberikan terang kepada kegelapan yang tidak disadari. Jadi kita mengakui bahwa kita sudah membuat satu kesalahan. Oke. Dan sesuai dengan Mazmur 32 ayat 2. 32 ayat 3 menyatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Jadi selama kita tidak mau mengakui, kita justru makin hari makin merosot. Dan ini besar pikiran kita dan dengan kita, kemudian kadang-kadang orang bisa lupa makan hanya untuk melihat pornografi. Oke. Kemudian Mazmur 51 ayat 4 katakan, terhadap engkau, dia ulang sampai 2 kali ya. Sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumannya. Jadi dan inilah yang sangat penting, yaitu kita mempunyai suatu pengakuan atas segala pelanggaran kita. Lebih lanjut di Matius 15, Yohanes 15 ayat yang keempat. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Selain ini kan
pokok anggur ya, ini carang-carangnya. Carangnya itu akan ada buah. Kalau kita potong carangnya ini, matilah dia. Nggak akan mungkin berbuah. Jadi kita harus bersatu dengan Tuhan supaya kita mempunyai kekuatan, dapat nutrisi sehingga dapat menghasilkan buah-buah. Ini satu perkara yang sangat penting sebab dengan bersatu kita bisa menghasilkan buah dan Yang buah baik. itu termasuk di dalam buah di dalam penurutan. Ya. Oke, yang kedua, Steps yang step kedua, yang kedua adalah hindarkan. Jadi kita sudah lihat ini salah, ya. Jadi para suami ataupun para orang-orang muda kita harus lihat bahwa ini adalah satu tindakan yang salah. Kita perlu pikiran yang bersih, bukan pikiran yang kotor. Oke. Ya. Nah, Ya. sekarang tindakan yang kedua Hindarkan. adalah hindarkan. No way, jangan mau lihat itu. oke, Matius 5:29 sampai 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu dibinasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi kita bisa melihat bahwa yang dimaksudkan ini adalah sumber daripada pikiran yang kotor itu, atau sumber daripada dosa tersebut. Kita harus silakan, bukan berarti mata langsung kita cabut, tetapi sumbernya. Artinya janganlah gunakan mata itu untuk melihat kepada hal-hal yang jelek, yang tidak baik. Kita coba lihat lagi Mazmur 101 ayat 3. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana Tuhan menginginkan supaya kita pergikan semua. Tiada ku taruh, oke. Jadi Enggak. artinya itu majalah-majalah porno ataupun juga artinya Video-video. situs-situs ya, Jangan video, dibuka. buang sama sekali, oke. Alright. Ayub 31 ayat 1. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Jadi jangan kita lihat-lihat orang yang masih virgin ya. Jadi nanti Lihat-lihat yang dimaksudkan yaitu itu, ya, melihat sesuatu yang bisa memberikan penggodaan. Ya. Sebab itulah yang telah terjadi kepada Daud. Misalnya dia lihat Bersyeba ya, mandi. kemudian langsung timbullah suatu kepengen dan sebagainya dan berdosa. Ya. Oke, 2 Timotius 2:22. So, itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi jauhkan Ya. jauhin nafsu orang muda yang justru membahayakan dan merusak akan kerohanian kita. Nah, Apa yang dikatakan oleh Martin Luther? ya, dia katakan, Anda tidak bisa menghalangi burung untuk terbang di atas kepalamu. Bagaimana kalau burung mau terbang di atas, ya silakan ya. Tapi engkau bisa menghalangi burung untuk membangun sarang di atas kepalamu. Jangan burung itu bertenggek di kepala kita dan membuat sarang. Itu bisa. Ya, ada pornografi di mana-mana, tapi jangan pornografi itu lengket di kita punya otak, merusakkan kita punya frontal lobe ya. Jadi ada sesuatu perkara yang bisa bersifat kepada pornografi, langsung hindarkan, jangan sampai itu tertanam di dalam pikiran kita. Oke. Ya, nah ini satu sex terapis ya, Llewellyn Cole Weston ya, seorang doktor dapat PhD, atau Martin Downs MPH yang saya katakan tadi, kita katakan dalam Is Pornography Addictive, dalam web MD feature, dia menuliskan, for the person who has difficulty stopping, more is only one click away. Hanya satu klik. Ya, dia akan dapat lagi lihat lebih banyak, Ya. Iya. Dan itulah sebabnya kita harus berhati-hati ya, jangan sampai kita gunakan kita punya jari itu untuk melihat perkara-perkara yang tidak baik di berbagai macam situs yang merusak akan hidup kita. Nah, sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga adalah partner Ya. atau kemitraan. Nah, kita tahu bahwa untuk mengalahkan ini tidak bisa sendirian. Oke. Jadi sementara kita sudah mengakui bahwa itu salah, kemudian kita coba hindarkan, tetapi kita perlu juga orang yang bisa membantu kita. Ya, Oke. Dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Kita bergaul dengan orang yang baik, kita akan jadi orang yang baik. Kita bergaul dengan orang yang suka nonton pornografi, kita jadi lebih-lebih lagi kecanduan untuk pornografi. Itulah sebabnya bagus sekali ibu yang bertanya tadi katakan bahwa dia sudah bicara kepada suaminya dan suaminya menyesal, tetapi nonton lagi. Tetapi sang ibu ya
harus tidak boleh berhenti untuk selalu mengingatkan. Ya, orang itu harus selalu diingatkan dari waktu ke waktu bahwa itu adalah suatu tindakan yang sangat salah sekali dan harus dijauhkan. Ibrani 3:13 katakan, tetapi nasihatilah seorang yang akan lain setiap hari, ya. Jangan jemu-jemu. Mudah-mudahan ibu yang menanyakan pertanyaan ini selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ingat, setan yang membuat ini kerusakan daripada rumah tangga. Jadi tetap jangan berhenti untuk selalu memberikan nasihat. Ya. Kemudian kita tahu bahwa kita memerlukan kuasa Tuhan. Berjalan dalam kuasanya. Itulah yang step yang keempat. Dan kita sudah baca ayat Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah tabiat Tuhan yang suci. Berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi untuk supaya mempunyai pikiran yang benar, dan kita harus lihat sumber kebenaran yang kita baca dalam Alkitab. Jadi buang jauh-jauh itu pornografi ataupun majalah ataupun juga video dan sebagainya, tetapi kita ambil Alkitab. Buka komputer, bukalah sesuatu yang bersifat kerohanian yang meningkatkan kita punya daya tahan untuk menghadapi akan pencobaan. Kemudian Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Biarlah ibu yang menanyakan pertanyaan ini bersama-sama berdoa dengan suaminya supaya saling mendorong suaminya untuk mengaku dan saling mendoakan supaya mendapat kekuatan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan supaya tidak mau lagi melihat situs-situs yang pornografik ini. Jadi suami pun akan sembuh sebab selalu nonton itu adalah sakit jadi harus disembuhkan. Ingatlah, jadi kalau pornografi itu justru memberikan keputusasaan, tetapi Yesus memberikan pengharapan. Jadi lihatlah kepada suatu perkara yang positif. Ingat apa yang terjadi dengan pornografi, dia akan membelenggu. Jadi Anda itu jadi sangat-sangat terfix untuk melihat itu. Tetapi in Christ kita ada freedom. Ada kebebasan. Kita tidak mau lagi. Jadi kita menjadi orang yang merdeka. Jangan jadi hamba daripada pornografi. Kemudian tingkat yang kelima, bersukacita atas kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 57 kata, tetapi bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita, Tuhan akan ampuni dosa kita. We are liberated. We are free, Jadi satu hari tidak lihat langsung kita bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, aku sudah menang. Satu minggu tidak lagi lihat bersyukur. Puji Tuhan. Itu menjadi satu kekuatan. Bersyukur atas kemenangan. Baik, pencegahan pornografi. Jadi kembali kita lihat, ambil keputusan untuk berhenti. Buang semua bahan porno dari komputermu. Jadi jangan lagi kita buka-buka situs itu. Komputer atau dari gadget mungkin saja ada di Anda punya iPhone. Waktu dan komputer yang produktif, yang menghasilkan sesuatu, yang Anda bisa membuat karya, membuat penelitian, Anda bisa bertumbuh dalam rohani dengan melihat sumber-sumber yang bagus. Komputer memang ada baiknya Nggak tahu masak, kita masak pakai belajar dengan resep-resep yang dari komputer. Sesuatu yang produktif tapi bukan sesuatu yang destruktif Kemudian milikilah hobi. Jadi supaya kita jangan kembali kepada hobi yang dulunya suka lihat pornographic site, tapi kita memiliki hobi yang bagus yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi hobi termasuk misalnya olahraga. Kalau kita olahraga kan tidak terpikir kepada perkara-perkara yang buruk. Kita gunakan energi untuk sesuatu yang positif. Kemudian kita biarlah komputer menolong kita. Komputer banyak saja dia punya kegunaan. Komputer bisa menolong kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih pintar, tapi juga digunakan setan untuk membuat orang itu menjadi lebih jahat. Anda bisa pintar masak. Baru saja kemarin saya lihat situs bagaimana buat
tahu. Jadi artinya kita sudah tahu gambarannya, tetapi kita mau coba lebih lanjut. Jadi itu komputer sangat menolong untuk sesuatu yang positif. Kemudian bagaimana dengan peranan keluarga dalam pencegahan? Sangat penting. Orang tua, dengarlah keluhan anak-anak. Sebab anak-anak itu kalau nggak ada, dia nggak bisa bicara kepada orang tua terlalu sibuk, atau anak remaja. Jadi sudahlah, kita masuk kamar. Apa yang dia lihat? Buka komputer dan dia lihat yang segala macam. Jadi orang tua ambillah waktu kesempatan untuk bersama-sama dengan anak. Kembangkan tradisi keluarga. Makan bersama, belajar Alkitab bersama, bersama, waktu main bersama, diskusi bersama keluarga, berlibur bersama, ya banyak kan kita sudah bahas semuanya itu. Jadi itu menyebabkan bahwa ia merasa senang, tidak perlu dia harus mencari hiburan dengan cara-cara yang negatif, oleh sebab adanya tradisi keluarga yang bersama. Nah, sangat penting antara peranan pimpinan jemaat dalam pencegahan. Jadi sebab kita sudah katakan perlu kemitraan. Jadi kita perlu sama-sama bekerja sama. Pimpinan jemaat bertanggung jawab untuk menolong keluarga dan pribadi agar melindungi mereka dari berbagai kesusahan hidup di masa depan. Jadi biar pendeta-pendeta atau apa memberikan pembahasan di dalam sidangnya bagaimana dampak yang negatif daripada pornografi ini. Kemudian dampak negatif, kemudian bagaimana caranya untuk mengatasinya dengan ayat-ayat seperti yang kita sudah bahas tadi, langkah-langkahnya yaitu harus melihat bahwa itu salah. Kemudian hindarkan itu, Kemudian kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kemudian adanya kemitraan, kemudian kita bersuka cita untuk kemenangan. Jadi ini langkah-langkah yang sangat penting sekali yang harus dikuasai oleh, yang harus diberikan oleh tua-tua jemaat kepada anggota. Jadi itu merupakan suatu pembahasan kami, dan sekarang waktunya untuk tanya jawab. Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta yang telah membawakan topiknya yang cukup menarik dan menjadi pelajaran bagi kita semua Bagus sekali memang. Yang memang obat mujarab yang pertama yang saya ingat tadi, minta pertolongan Tuhan kalau kita sudah adiktif dengan pornografi Karena tanpa kuasa Tuhan, tanpa mengaku, nggak akan bisa kita. Betul. Terus yang berikutnya saya lihat tadi, saya dengar tadi pendeta dan Ibu Pendeta katakan, alihkan pikiran kita kalau sudah mau nonton porno, sibukkan diri dengan pekerjaan, dengan sekolah, atau baca Alkitab, atau buku keagamaan yang lain. Atau kita nonton. Kalau saya suka nonton masak. Pendeta. Luar biasa. Ada di TV. Karena saya jadi lapar. Saya ada satu program TV di TV kabel. Saya suka sekali nonton sampai mertua saya di Bandung ketawa-ketawa kalau lihat saya nonton itu. Jadi memang intinya kita alihkan lah, kalau kita mau nonton video porno, kita alihkan dengan hal yang lain. Pendeta dan Ibu Pendeta begitu Banyak sekali tips-tipsnya tadi yang diberikan luar biasa. Baik, sebelum kita akan memasuki sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan yang satu ini. Yesus bagaikan gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala, pimpin kami,
janji pula menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau Maha Murah, menolong orang penat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati dan kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Mau tanya Pendeta, kalau istri tidak siap untuk melakukan hubungan seks, tetapi suami paksa, apakah ini termasuk dalam pelecehan seksual? Wah, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta menjawabnya. Kita sudah membahas apa yang disebut toxic relationship, ya. Jadi toxic relationship itu bukan hanya Verbal abuse, bukan hanya pemukulan Fisik. saja atau fisik, ya, tetapi juga bisa pemaksaan seksual, ya. Jadi kalau seandainya dan ada suami yang memperkosa istrinya sendiri. Jadi kalau misalnya seorang istri itu tidak siap dan dia dipaksa, itu termasuk di dalam kategori, ya, pemerkosaan, pemerkosaan, dan itu termasuk di dalam KDRT, ya. kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Jadi tidak boleh sang suami walaupun istri sendiri itu dipaksa untuk melakukan suatu hubungan seks sementara istri tidak siap. Ya, harus ada dimulai dengan foreplay dari mulai pagi. Tolong kepada istri, bantu kepada istri, siapkan kepada dia sehingga dia mempunyai perasaan untuk senang mempunyai hubungan dengan suaminya. Jadi kembali sang suami harus belajar, ya, untuk menyiapkan sang istri siap untuk suatu hubungan. Ya. Jadi jangan sembarangan saja, ya, apalagi mungkin lihat situs porno langsung mau memaksakan, itu adalah there's a no-no. Iya, itu seperti binatang itu. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, anak saya satu kali kedapatan oleh kami orang tua sedang nonton video porno. Dan waktu kami menegurnya, dia malah marah sekali. Mohon nasihatnya Pendeta, apa yang harus kami lakukan? Terima kasih. Oh, ini pasti banyak dialami juga nih. Betul, silakan Pendeta. Cara menegur dengan senyap adalah sesuatu perkara yang harus bijaksana. Kita tahu salah, tetapi anak itu tidak melihat bahwa itu salah. Ya. Jadi ambillah kesempatan untuk berdiskusi dengan dia. Ya. Kemudian yang pertama kata saya merasa sedih sekali apa yang terjadi. Ya, merasa sedih. Namun mungkin sebut saja ini anak ini misalnya Johnny, ya. Johnny tidak mengetahui tentang resiko daripada pornografi. Kemudian sebutkan berbagai macam resiko-resiko, ya. Jadi sesudah lihat ini, ya, kemudian katakan kepada anak ini, apakah artinya mau Johnny untuk mengalahkan masalah ini? Nah, inilah langkah-langkah yang harus dibuat, ya. Pertama harus melihat bahwa ini salah, ya. Jadi secara kekristenan, ya, artinya mempunyai pikiran yang kotor, kemudian secara moral, dan kemudian dia punya adiksi, ya. Jadi ini bisa mempengaruhi akan masa depan.
Orang bisa tidak mau belajar hanya untuk melihat ini, ya. Jadi ingatlah Juni, ya, akan masa depanmu, ya, akan jadi apa, ya, ya. Jadi sesuatu hal yang memberikan kebahagiaan, mau mempunyai rumah tangga yang bahagia, ya, mempunyai karir yang baik, ya. Banyak karir yang dirusak oleh sebab apa? Pornografi, ya. Oleh sebab Keluarga yang bercerai. Jadi keluarga yang bercerai, kemudian bukan hanya itu, oleh sebab terpengaruh dengan pornografi sehingga memikirkan kepada perempuan lain itu dengan pikiran yang kotor, sehingga bisa terjadi, ya, affair di kantor dan sebagainya. Itu kan merusak ke masa depannya, ya. Bekerja hanya untuk kepuasan yang bersifat sementara, ya. Jadi bahas tentang berbagai macam dampak yang negatif yang dapat terjadi Sampai anak itu yakin. sampai dia yakin. Jadi pertama harus pengakuan lebih dahulu. Kalau dia tidak lihat bahwa itu salah, ya, dia akan benar. marah, Terus, ya. Ya, apalagi tegur dekat bahwa kamu tidak mau ini. Sebutkanlah, gunakan I statement dalam peneguran. Saya merasa sedih Kecewa. sekali, saya sangat kecewa sekali, ya. Dan marilah kita bahas bersama-sama. Ya. Jadi Ambil langkah-langkah itu, yang 5 langkah yang tadi sudah kita yang katakan. tadi itu dibahas dengan harapan Bapak anak ini bisa melihat, ya. Sebab kembali marah, kenapa? Sebab dia tidak peka lagi. Dia bisa marah pada orang tua, dia bisa pukul kepada orang lain dan sebagainya. Tidak Karena merasa kecanduan. Sebab sudah Ingat, seperti kecanduan. kecanduan. Ya, sebab dia punya otak sudah dikontrol, oke, sudah jadi hamba daripada nafsu, oke. Jadi itulah yang harus dihindarkan. Dan kalau dia berpacaran dengan orang lain, dia akan Keras itu. keras dan dia mau coba memaksakan kemauannya untuk melakukan suatu hubungan. Nah, kenapa? Sebab pikirannya sudah Sudah jatuh, kotor. ya, sudah jatuh, dan kalau ada kesempatan dia akan lakukan. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Memang kalau saya lihat ini memang ada juga dampak dari pergaulan dengan teman-temannya yang mungkin suka juga nonton video porno ini, ya Pendeta dan Ibu Pendeta, ya. Jadi Makanya kita katakan besi menajamkan besi. Jadi kalau mempunyai teman yang bagus, teman-teman yang membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan, itu ada baik. Tapi kalau teman-temannya itu juga jahat, mungkin suka lihat porno, video, itu akan lebih menjatuhkan dia. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan berikut. Ini dari seorang ibu. Tadi dibacakan Matius 5 ayat 28. Saya mungkin tidak usah baca lagi, ya. Memandang dan mengingini dalam hati aja sudah berzina dan berdosa. Pertanyaannya, apakah sama dosanya berzina dalam pikiran dengan berzina secara langsung? Terima kasih Pendeta dan Ibu Dokter. Wah, gimana jawabnya? Oke. Alkitab sudah katakan. Ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Roh Nubuat yang mengatakan bahwa kita akan diminta pertanggungjawab untuk segala macam perencanaan-perencanaan dalam pikiran yang belum dilaksanakan, tetapi akan dilaksanakan kalau ada kesempatan. Nah, ini berbahaya sekali. Kalau pikiran sudah berzina, artinya sudah begini, itu sebetulnya dia sudah jatuh, hanya tinggal tunggu kesempatan waktu saja. Ya, jadi malaikat surga mencatat untuk semua pikiran yang kita pikiran salah yang akan dibuat untuk sesuatu perkara yang ini, yang akan dilakukan. Ya, jadi Sudah berdosa. Kalau hanya untuk melihat Dan sudah ingin. ya, kemudian ingin, ya, maka itu hanya tunggu kesempatan. Ya. Jadi, namun kembali saya katakan, ya, saya ingin sampaikan ialah bahwa kita hidup dalam satu lingkungan yang berdosa. Banyak sekali keinginan-keinginan kita yang salah, yang tidak baik. Itulah sebabnya kita diajak untuk satu bersekutu dengan Tuhan. Oke, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, mengambil waktu selalu dengan Alkitab, selalu dengan tulisan-tulisan ataupun buku-buku rohani yang mengangkat kerohanian kita, maka kita akan tidak mau untuk mempunyai keinginan-keinginan yang salah. Jadi kalau ada satu godaan, itu sama seperti orang yang
bisa merokok, ya, artinya sudah lama berhenti merokok, kemudian dia dapatkan mencium bau rokok, langsung apa? Wah, tidak bisa tahan lagi, ya. Begitulah, ya. Kita harus menghindarkan demikian, sehingga sama seperti si Yusuf, ya. How pada can saat I use dicobanya, this against God? Ya, Ya. bagaimana saya melakukan dosa yang besar ini? Iya, jadi itulah kita harus diangkat kita punya kehormatan sehingga kita sangat peka, ya, dan tidak tidak menginginkan lagi tindakan-tindakan yang salah, ya, yang melanggar akan hukum Tuhan. Ingat ya, itu sebagai akulah pohon anggur dan kamulah carang-carangnya, ya. Kalau tidak bersekutu carang-carang itu, tidak akan mungkin berbuah. Tidak akan mungkin berbuah baik, ya. Sebab carang itu tidak bersatu dengan pokok anggur itu, tidak bisa dapat nutrisi. Jadi bagaimana bisa berbuah? Kalau kita tidak mempunyai pikiran bersama, berjalan bersama Yesus, sorry, apapun kita bikin, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Buah nggak ada, ya. Jadi ini tidak akan mungkin terjadi, pikiran kita pun jadi kotor, ya. Baik, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikutnya, akhir zaman ini banyak sekali penyakit yang aneh-aneh. Apa ini disebabkan karena penyimpangan perilaku seksualkah? Silakan Pendeta Oh, dan iya. Ibu. Ada yang terjadi oleh sebab perilaku seksual, Ya, makanya dikatakan salah. venereal disease, penyakit-penyakit kelamin. iya. Dan salah satu misalnya penyakit AIDS, ya, itu HIV/AIDS itu adalah sesuatu perkara yang timbul oleh sebab, ya, Karena perilaku yang perilaku yang tidak tepat. Iya. Iya. Oke. Jadi memang itulah namanya, makanya ada departemen penyakit kelamin, ya. Namun tidak semua penyakit-penyakit yang baru yang aneh-aneh itu semuanya oleh sebab masalah seksual, ya. Tetapi oleh sebab ada hal-hal yang lain yang juga sering kita tidak tahu, ya. Seperti COVID-19 ini bukan kena seksual, memang aneh-aneh, ya. Aneh-aneh, tetapi banyak ya merupakan suatu dugaan bahwa ini datangnya misalnya dari kelelawar, oleh seorang makan kelelawar, ya. Kemudian akhirnya itu menjadi ya virus yang menyebar ke seluruh dunia, ya. Jadi yang jelas bahwa setiap pelanggaran kepada Tuhan itu, ya, bisa memberikan suatu dampak yang negatif, ya, kepada hidup kita. Baik, terima kasih jawabannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut. Selamat malam. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak yang berusia 6 tahun mengenai pertanyaan-pertanyaan cara orang tua mempunyai anak? Oh, cara membuat anak mungkin maksudnya. Karena terkadang sulit menjelaskannya dan bagaimana anak kita bisa mengerti dengan benar. Terima kasih. Wah, silakan Pendeta Ibu Pendeta. Nah, ini satu pertanyaan yang harus dijawab. Sering sekali orang tua katakan, oh, burung yang bawa itu, jadi lahir kan tidak pernah menjawab pertanyaan ini dengan baik. Kalau kita tidak menjawab pertanyaan ini dengan baik, dia cari kemana? Cari ke teman-temannya. Teman-temannya tidak akan kasih tahu yang baik. Jadi kita harus terangkan bagaimana kepada anak itu. Apakah dengan memakai perkataan terminologi kedokteran atau bagaimana? Pokoknya anak itu jadi puas. Jadi anak kami waktu kecil, ya, mereka bertanya, kemudian Kathleen jawab apa yang terjadi, ya, prosesnya, ya. Jadi sebutkan bahwa dari Dedi, ya, ada sperma, dan kemudian dari mama ada ovum, ya, bertemu, ya, kemudian akhirnya bertumbuh, ya, menjadi bayi, ya, dan sebagainya. Walaupun dia 6 tahun, ya, kalau memang dia sudah tiba kepada usia bertanya, ya, itu harus dijawab. Kalau kita tidak memberikan jawaban yang tepat, ingatlah, orang tua tidak memberikan jawaban yang tepat, mereka akan cari jawabannya, dan caranya untuk cari dari teman. Dan teman yang memberikan jawabannya itu bukanlah secara yang bagus. Jadi kita lebih bagus menjawab anak itu. Kalau kita tidak menjawab anak itu tidak puas. Dan mungkin anak itu akan kata, oh, mommy dan daddy have sex. Iya,
Kita have sex because Tuhan memang mau supaya kita menyatakan kasih sayang sehingga mendapatkan anak yang kita bisa lihat itu adalah buah daripada kasih sayang kita. Kami ingat anak kami yang perempuan, Andrea kata, jadi Papa mau ada seks, bukan seks ya. Kami ingat itu salah, waktu kita kecil. Oh iya, ya. Jadi dia tahu. Ya, Jadi kami kasih tahu dengan sebenarnya. Iya. Kemudian itulah satu pendidikan seksual yang kita harus katakan dengan terus terang. Baik. Oke. Terima kasih banyak. Ya, memang harus diinformasikan yang jelas kepada anak ya. Dan jangan Betul. ngarang-ngarang, Iya. nanti karangan kita bisa berbahaya buat anak itu. Iya, betul. Iya. Dan jangan dongeng, kasih jawab yang dongeng. Nah, Iya. itu paling jelek. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah saya mendengar saat hubungan intim suami istri untuk menaikkan nafsu boleh nonton video porno. Apakah itu benar? Waduh. Silakan pendeta dan ibu. Saya rasa itu adalah satu perkara yang tidak natural. Ya. Ya, jadi untuk suatu hubungan ya yang baik adalah hanya melalui kasih sayang, ya. Dan kita bisa menikmati itu oleh sebab ini adalah suatu berkat Tuhan. Ya. Jadi Tuhan sendiri sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan apa yang disebut foreplay, ya, dengan berbagai macam jamahan, kemudian berbagai macam kata-kata. Ya, sering wanita kan misalnya peka kepada kata-kata jamahan jadi laki-laki yang Visual. yang sering terangsang oleh visual. Tetapi kenapa harus lihat visual kepada pornografi? Ya, lihat kepada istri aja, dan sebagainya. Jadi itu adalah satu tindakan yang saya melihat tidak baik sebab akhirnya nanti akan ketagihan. kecanduan. Jadi akhirnya melakukan tindakan yang tidak perlu lagi istri, tetapi melalui masturbasi ataupun juga melalui dan itu bisa memacu kepada ketidaksetiaan. Mencoba akan apa yang dilihat melalui pornografi. Jadi itu adalah satu perkara yang membahayakan. Jadi kalau Anda tahu ada satu racun, walaupun kecil, jauhkan sama sekali. Tidak perlu harus minum air 1 drum untuk melihat bahwa itu racun berbahaya atau tidak. Minuman itu berbahaya atau tidak. Jadi hindarkan sama sekali. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Tadi saya jadi karena pendeta sempat singgung, tidak apa-apa lah ya, karena tidak tabu, yaitu masturbasi. Karena ada ibu dokter di sini, saya pernah mendengar bahwa masturbasi itu bagus untuk kesehatan. Itu statement benar apa salah tuh, ibu dokter Kathleen? Sebab itu masturbasi is selfishness, ya. Dia ingat diri sendiri, pemuasan kepada dirinya sendiri dengan masturbate, ya. Itu bukan rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan adalah di mana kita bisa manifestasikan kasih kita melalui jalur yang bagus dengan persetubuhan suami istri. Tapi kalau dengan masturbation berarti dia hanya mau secepatnya aja memuaskan dirinya. Selfishness itu membuat jadi rusak kepada kepribadiannya. Dan itu akan mengganggu hubungan suami istri. Dan Alkitab menyebutkan tentang seorang yang namanya onan. Sampai dia bikin jadi onani. Tetapi dengan masalah onan itu oleh sebab dia punya selfish juga sebab dia tidak mempunyai anak atas nama daripada saudaranya. Tetapi ingat bahwa kalau misalnya seorang laki-laki itu sudah penuh dia punya sperma, itu akan keluar sendiri. Jadi tidak perlu dia harus dikeluarkan. Ejaculation secara dengan mimpi yang enak pada malam hari, dia akan keluar sendiri. Oke, terima kasih. Ini jawabannya jelas. Jadi terima kasih pendeta dan pendeta. Oke, pertanyaan berikut ini datangnya dari episode yang lalu mengenai disiplin anak dengan kasih. Ya, temanya.
Saya bacakan pertanyaannya, pendeta dan ibu pendeta. Setelah Iya. saya lihat acara Obsesi Hati tentang mendidik anak yang baik, saya sangat menyesal karena selama ini saya sudah salah mendidik anak. Saya sudah sering memukuli anak, marah-marah sekuat-kuatnya. Umur anak saya sudah 7 dan 8 tahun. Apakah saya sudah terlambat? Bagaimana saya mulai kembali mendidik anak dengan disiplin agar anak saya tidak mengingat semua kesalahan saya yang selama ini memukul anak saya kalau salah? Wah, ini bagus ini. Silakan pendeta, ibu pendeta. Ya. Iya, jadi harus bersedia. Ini nampaknya ini ibu ya, ini katakan kita harus mengaku. Orang selalu mengatakan bahwa orang tua itu nggak pernah buat kesalahan. Itu salah. Jadi dalam hal ini kalau ibu ini sudah lihat bagaimana dia salah mendidik, dia harus berbicara, diskusi kepada anaknya. Saya mau minta maaf, selama ini saya sudah salah mendidik. Saya sudah selalu pukul kamu. Sebenarnya itu tidak baik, sebab kalau saya pukul kamu, kamu nanti jadi tukang pemukul. Jadi mengaku, ya. Sering orang tua itu merasa dia tidak pernah berbuat salah, jadi dia nggak mau mengaku. Lalu kita katakan, nah beginilah, kalau kamu ada kesalahan, biarlah saya ambil privilege kamu keluar. Ya, pertanyaannya ini apakah sudah terlambat? Jawabnya adalah tidak terlambat. Tidak lambat. Kenapa? Saya mau coba berikan ilustrasi daripada Daud. Oke, Ya. Daud itu punya anak-anak yang kacau. Ya. Ya. Kemudian, dalam kacau kenapa? Sebab anaknya memperkosa adiknya sendiri, kemudian anaknya juga membunuh akan adiknya. Itu kan kacau, ya. Kenapa? Salah satu oleh sebab dia sering tidak memberikan disiplin kepada anaknya. Bahkan pada salah satu anak dia dikatakan bahwa tidak pernah menyalahkan akan anaknya. Ya. Jadi, tetapi pada saat dia sudah berada di dalam masa deathbed, mau mati, ya, dan memanggil akan Salomo, ya, maka dia memberikan nasihat kepada Salomo, ya. Jadi ingatlah kepada Tuhan Allahmu, ya, serahkanlah hidupmu sepenuhnya dan sebagainya, ya. Jadi dia tetap memberikan nasihat kepada anaknya pada saat ia sudah berada di tempat tidur akan mati. Ya. Jadi jangan pernah pandang, ya, bahwa Anda sudah terlambat. Ya. Jadi kita sementara Anda sudah sadar bahwa itu adalah salah, maka ambillah tekad yang baru. Disebutkan tadi tidak usah takut untuk mengaku. Kemudian Anda sudah mulai sekarang, oke. Sekarang inilah kita coba peraturan, ya. Kalau misalnya ini adalah satu tindakan ini yang salah, apa yang akan dibuat? Misalnya seperti yang selalu kita anjurkan adalah privilege-nya yang diambil. Setiap anak harus tahu bahwa adanya sebab dan akibat. Ya, jadi akibatnya atas pelanggaran itu adalah apa? Ya. Jadi privilege-nya yang diambil, oke. Jadi waktu mainnya yang dibatasin, ya, ataupun masa untuk melihat program yang baik, ya. Jangan sembarangan program bisa dilihat, tetapi yang baik itu pun, ya, untuk dia tonton, tapi dia senang, tetapi kita batasi. Oke, sekarang oleh sebab kamu sudah melanggar, maka untuk sekarang jangan lihat dulu ini. Jadi konsekuensi, ya, daripada suatu tindakan harus dia tahu bahwa itu salah. Kemudian diajak kepada sesuatu perkara yang bersifat positif, ya. Ya, berikan pujian, kemudian akhirnya makin anak itu makin bertumbuh, ya. Ingat kita pernah berikan apa yang disebut prinsipal daripada moral development daripada Kolber. Oke, itu 6 tingkat, ya. Sampai dia tahu bahwa dia baik, bukan oleh sebab dipukul, bukan hanya untuk dipuji, tetapi dia tahu bahwa dia baik oleh sebab dia baik. Dia harus baik. Dia mempunyai prinsip akan kebaikan sehingga di mana saja dia akan tetap baik. Oke, bukan oleh sebab takut. Saya ingat Patrick, anak mantu kami, kan Caitlin itu dia suka makanan sesuatu, tapi karena dia buat kesalahan, saya sudah lupa apa kesalahannya, kena Caitlin, because you have done something wrong, nggak bisa makan sekarang. Tunggu 2 menit lagi. Buat anak itu 2 menit sudah cukup lama, ya. Tapi dia tunggu 2 menit lagi baru dikasih ini. Jadi dia sadar, oh,
saya dihukum dengan tidak bisa memakan makanan itu sesuka semaunya saya, tapi tunggu sampai 2 menit lagi. Nggak lama, 2 menit 2 menit sudah atau 5 menit. ya. Tapi privilege-nya itulah yang harus diambil supaya mereka tahu mereka dihukum dengan cara demikian. Oke, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengajarkan suatu pelajaran? Kadang kami emosi kalau salah dalam belajar. Bagaimana cara yang baik mengajarkannya? Mungkin Ini sering terjadi ini ya. waktu anak minta diajarin pelajaran sekolah, dia nggak ngerti, kita emosi ya. Benar, bagus juga ini. Apalagi pelajaran-pelajaran. Itu berarti ada ego dari orang tua kan? Kan bisa kita bilang, oh papa mama masih belum tahu ini, papa mama baca dulu ya. Tapi sering orang tua mempunyai prinsip bahwa dia tahu segala-galanya. Nah, ini kesombongan daripada orang tua. Harus dibilang. Kita lihat sendiri bagaimana cucu kami masih pre-kindergarten dan juga masih tingkat kelas 2. Wah, pertanyaannya kadang-kadang susah-susah. Kita harus baca dulu. Baru kita, oh begini caranya. Baru kita bilang. Jadi tidak salah untuk orang tua mengaku bahwa dia masih belum tahu, dia belajar dulu. Jangan sok-sok kita keras orang tua, kita rasa bahwa kita tahu semuanya. Baik, kembali mengenai masalah emosi. Kita tidak boleh memukul anak waktu emosi, dan kita tidak boleh menghukum anak waktu emosi ataupun mengajarkan anak dengan waktu emosi. Ya, sebab emosi itu kalau kita pukul anak waktu emosi, kita memukul lebih keras daripada seharusnya, dan anak itu merasa bahwa kita tidak adil. Kembali, kita harus hindarkan memukul bahkan, ya. Tetapi walaupun marah, ya, berdoa kepada Tuhan, ya, tarik nafas dalam-dalam, ya. Kita pernah bahas kalau tidak salah tentang marah, ya, bagaimana supaya menghentikan marah. Oke. Jadi bernapas dalam-dalam, kemudian Anda harus pikirkan berdoa masa depan anak itu, ya, yang Anda cintai. Oke. Jadi oleh sebab ini cinta. Jadi kalau misalnya akan memberikan disiplin, oleh sebab disiplin, oleh sebab cinta. Oke. Tapi ini mau ngajar, jadi kalau ini mengajar, mengaku yang jadi, kita belum tahu. Ya, tidak perlu emosi, tetapi sabar. Kemudian, ya berdoa kepada Tuhan. Ya, kita memerlukan akal budi daripada Tuhan. Ya, dan untuk semua tindakan-tindakan kita harus selalu memohon akal budi daripada Tuhan. Jadi dengan doa yang sungguh, kemudian belajar juga, ya, maka kita bisa mengajarkan hal yang tepat kepada anak itu. Baik. Oke, terima kasih Pendeta, Ibu Pendeta jawabannya. Pertanyaan berikut, sudah pertanyaan umum ini. Ini datang dari kota Jogja. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk pembahasannya. Ini mungkin yang lalu ya kali ya. Saya sudah lebih dari 7 tahun berpacaran dengan pasangan saya, tapi belum dapat restu dari ibu calon suami, mertua perempuan. Padahal kami seiman, satu suku pula. Apalagi yang dicari? Karena satu iman dan satu suku ya. Entah alasan apa yang membuat ibu tidak setuju, ibu mertua tidak setuju. Apa karena profesi saya yang tidak sesuai dengan kriteria mantu idaman, atau karena memang beliau tidak suka sama saya? Apa yang harus saya dan pasangan saya lakukan? Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, saya rasa Anda harus menyampaikan kepada calon suami, ya, atau kepada pacar atau kekasih Anda, ya, untuk mencari tahu melalui anaknya. Jadi Anda tidak bisa katakan kepada calon mertua, katakan apa sih yang ibu tidak senang dari saya, tidak bisa begitu kan, ya. Tetapi Anda yang harus bertanya Anda harus meminta kepada pacar Anda, ya, untuk mencari tahu apa yang menyebabkan tidak disukai, ya, profesi. Ya. Kalau misalnya profesinya itu memang nggak tepat, misalnya Anda selalu keluar malam, ya, artinya pekerjaan yang dilakukan di malam hari, ya, itu kan sudah waktunya Anda untuk memikirkan, ya, mungkin haruslah merubahkan profesi, oke. Atau mungkin oleh sebab Anda miskin, ya. Kalau misalnya Anda miskin, ya,
Itu tidak jadi itu patokan. bukan menjadi satu patokan, ya. Jadi, Roda berputar. roda berputar, ya. Orang-orang yang dulunya kaya itu bisa akhirnya jadi Jadi miskin. miskin, orang yang miskin bisa jadi Jadi kaya. kaya. Jadi biarlah pacar Anda yang menyampaikan kepada Mamanya. kepada mamanya, ya, sampai mamanya, "Ma, ya, ini roda berputar, Ma." Ya. Jadi kita berusaha, ya, ini, ya, kita sama-sama berusaha, kita akan bersama-sama maju, dan saya percaya bahwa tidak selamanya kita akan dalam keadaan kemiskinan. Tidak boleh. Yang kita harus lihat adalah tabiatnya. Jadi sang pacar bisa menyampaikan akan kebaikan-kebaikan. Jadi peranan daripada pacar Anda itu sangat penting. Inilah kebaikan-kebaikannya dan sebagainya. Tetapi mungkin saja, ya, calon mertua ini tidak senang sebab Anda tidak sopan. Iya, saya ingat ada satu pacar daripada satu orang, ya, dia datang tidak bilang selamat malam kepada ini, ya, Calon mertuanya. Jadi mertuanya langsung ini, ya. Wah, baru pacaran sudah tidak hormat sama saya. Iya. Jadi sudah nggak boleh. Ya, jadi dilarang. Ya. Tetapi pacarnya itu sangat sayang kepada dia, ya. Jadi akhirnya dengan berbagai macam counseling dan sebagainya, akhirnya bisa diterima dengan baik. Jadi kalau itu terjadi, ya, tidak salah kepada Anda sebagai kekasih, ya, untuk tanya kepada pacarnya, untuk bahwa oh itu ternyata demikian, tidak salah untuk minta maaf. Maafkan Bu, waktu itu saya sedang kepikiran suatu yang lain, jadi saya lupa untuk ini. Jadi Anda harus mempunyai kerendahan hati, ya, untuk minta maaf, ya. Jadi coba lihat apa yang menyebabkan dia tidak setuju. Ya. Sudah seiman, sudah satu suku, sampai sudah 7 tahun sudah katanya. 7 tahun, wah. Ya. Jadi peranan daripada pacar Anda sangat penting sekali. Oke. Baik, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menghadapi menantu yang tidak terbuka kepada mertuanya? Ini sepertinya lazim ini. Biasanya menantu mertua kan nggak terlalu dekat, ya. Bagaimana Pendeta, Ibu Pendeta? Silakan. Iya. Dan Ibu. Mungkin dia harus tanya kepada ya, memang susah untuk bicara dari menantu, ya, ibu mertua dengan menantu susah untuk berkomunikasi. Tapi dia bisa berbicara kepada anaknya. Dan anaknya, kenapa ya? Kok saya nggak bisa komunikasi begini? Jadi dari anaknya ini nanti akan kasih tahu kepada ibunya atau mencari tahu apa sebabnya susah berkomunikasi. Jadi yang sangat penting ialah kenapa dia tidak terbuka. Ya. Mungkin juga sebab memang temperamennya demikian. Introvert orangnya. Dia adalah introvert, ya. Jadi oleh sebab dia mempunyai temperamen yang pendiam, ya, tidak terbuka. Jadi biarlah sang mertua mengerti kalau dia tidak terbuka, ya. Oleh sebab memang temperamen demikian, ya. Jadi sang mertua harus bisa dapat mengerti, ya, akan perbedaan sifat daripada manusia. Ada yang memang selalu ngomong. Sanguin. Nah, nanti kalau misalnya dia seorang menantunya itu adalah suka ngomong, Anda juga jadi mengeluh, kok dia cerewet sekali. Ngomong-ngomong terus. Jadi yang sangat penting ialah, ya, Anda harus menerima menantu sebagaimana adanya, oleh sebab memang apa, ya, dia sudah menjadi anak Anda dan dia akan menjadi ibu daripada cucu Anda. Oke. Jadi menerima dia sebagaimana adanya, tidak perlu harus menuntut, dan mereka itu sudah satu unit, tidak perlu harus turut campur. Ya, namun kalau untuk memperbaiki suatu pergaulan, ya, bisa disebutkan seperti yang Catherine katakan. Tanya kepada anaknya. Tetapi kalau misalnya anak sudah kata, oh memang dia begitu kok, enggak apa-apa Mama. Ya, jadi Anda tidak usah terlalu pikir, ya. Teruskan aja, tunjukkan kasih sayang kepada anak mantu. Anda kadang-kadang sebagai mertua, Anda perlu perhatian. Jadi oleh sebab menantu ini tidak banyak kasih perhatian, jadi langsung apa?
ya. Salah, padahal memang sifatnya mungkin demikian, ya. Jadi daripada memohonkan perhatian, lebih bagus Anda memberikan perhatian. Jangan Jadi, menuntut. jadi kemudian berceritalah, ayolah, ya. Jadi ajaklah sama-sama, ya. Ayo dengan menantu belanja sama-sama, ya. Jadi mau apa dan sebagainya. Jadi Anda tunjukkan sifat Anda memberikan perhatian, dan nanti akan dia kasih perhatian juga. Iya. Sebab kebaikan menghasilkan kebaikan, kasih menghasilkan kasih, perhatian memberikan perhatian. Iya. Ya, nanti kalau itu akan terjalin ya. Kami ya dengan Andrew punya istri dulu ya, Alicia, ya kan kita sering waktu kerja di Channel Conference kan sering terbang-terbang, jadi nggak pada waktu. Tapi ada sekali waktu ada Mother's Day, ya dia datang, dia membuat sesuatu, atau kita pergi sama-sama, hanya saya dan Alicia saja pergi. Kita makan di fondue ya, kemudian gini. Jadi ada waktu-waktu Mother's Day atau apa yang bisa mempererat antara hubungan antara ibu mertua dengan anak mantu. Jadi itulah kita usahakan sebagai ibu. Tapi ini kalau udah Mother's Day ya, jadi anak mantu yang panggil saya untuk makan sama-sama di fondue. Tapi kalau dia diam-diam, nggak salah. Ayo kita sama-sama berdua, ya. Jadi bonding antara menantu dengan mertua. Jadi jangan menuntut, tetapi biarlah kasih diberikan, dan kasih akan menghasilkan kasih. Baik, terima kasih jawabannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Ini ada pertanyaan, saya gabungkan saja karena berbicara mengenai perceraian. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf karena saya harus sebutkan salah satu denominasi, karena pertanyaan ini dicantumkan denominasi tersebut. Pertanyaan yang pertama datang dari Palembang. Saya sering melihat kasus perceraian di antara umat Tuhan dan beberapa hamba Tuhan. Apakah yang menyebabkan pernikahan berulang dan bercerai? Apakah ini diperbolehkan? Walaupun ada sebab terjadi perceraian atau pernikahan kedua dan seterusnya. Terima kasih. Nah, ini saya sambung saja Pendeta Ibu Pendeta karena sama ini berbicara mengenai perceraian. Shalom. Ada yang bertanya, apakah seorang istri yang menceraikan suaminya karena ingin menikah dengan pria non-Advent, tapi perceraian didukung oleh pendeta non-Advent dapat dikategorikan berzina? Di mana tertulis? Maksudnya dalam Alkitab ini mungkin ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Kenapa orang bercerai? Ya, Karena nggak cocok. mungkin saat mereka merasa tidak cocok. tidak cocok, ya. Kemudian mungkin ada yang tidak setia. Kemudian oleh sebab pengharapannya itu tidak terpenuhi, ya. Atau oleh sebab hubungannya itu tidak dibina dengan baik, ya. Kami pernah bahas bahwa kalau tidak salah tentang membahas waktu bahasa kasih, ya, bahwa 2 tahun pertama, ya, di dalam pernikahan itu ya, adalah satu masa yang sangat krusial, ya, kritis sekali. Sebab romantika, suasana romantis pada masa pacaran itu akan bertahan hanya 2 tahun. Ya. Sesudah itu kalau tidak disirami tanaman itu, ya, maka itu akan bisa mati. Kemudian masing-masing akan berkata, oh mungkin kita tidak cocok, ya. Mungkin lebih bagus cerai saja, ya. Kenapa? Kalau saat tadinya suami yang begitu penuh dan kasih sayang, dia sekarang sudah sibuk sekali dengan dia punya bisnis, kemudian istri tidak mendapatkan perhatian, ya. Jadi istri yang di rumah saja dan sibuk dan tidak mendapatkan kasih sayang itu langsung merasakan dia. Saya ini kayak pembantu aja katanya. Jadi susah. 5 bahasa kasih itu tidak dinyatakan. Jadi kalau mau tetap berkembang dan baik, maka harus ada pernyataan daripada kasih. Harus lihat, ya, pujian, kasih sayang, ucapan kasih sayang, kemudian siap untuk melayani, ya, pandangan, pokoknya jamahan. Kalau suami selalu berusaha untuk membahagiakan istri dan istri berusaha untuk membahagiakan suami, maka rumah tangga itu akan langgeng, ya. Ya lumayan, kita bertahan berapa tahun? 42 tahun. Ini tahun ke 43. Sebab kita harus ingat bahwa divorce atau perceraian
is never the solution. Bukanlah satu solusi, ya. Jadi kita harus, kecuali kalau melanggar hukum ketujuh, ya. Itu pun kalau kita lihat di buku Hosea, bagaimana? Sudah Gomer itu pun dia sudah melanggar hukum ketujuh pun dia masih masih membelinya kembali lagi daripada prostitusi, kasih sayangnya. Luar biasa sekali. Hebat. Nah sekarang kalau kemudian bercerai kemudian kawin kembali, ya apakah itu termasuk berzina? Di mana terdapat? Iya. Baik, Matius 19 ya ayat yang 9 dikatakan sebagai berikut, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat jelas sekali itu. Matius 19 ayat yang ke-9. Jadi hanya dengan alasan tersebut seorang bisa bercerai, ya. Tetapi kalau misalnya oleh sebab tidak cocok dan perlu perhatian, ya, kemudian terjadi perceraian, kemudian masing-masing mencari pasangan masing-masing, ya, maka itu adalah satu perkara yang tidak disetujui oleh Alkitab. Hanya kalau misalnya ada pelanggaran, ya, kemudian orang yang tidak bersalah, ya, boleh untuk menikah kembali. Ya. Tetapi kalau misalnya orang yang bersalah, ya memang dia sudah bersalah, sudah pergi sama orang lain. Ya, jadi itu adalah satu pelanggaran yang telah terjadi. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Pertanyaan berikutnya. Apa nasihat firman Tuhan mengenai rencana kami keluarga untuk mengirim orang tua atau mertua yang sudah tua ke panti jompo? Apa hal itu baik atau kami harus urus padahal kami sibuk bekerja? Wah. Lu kasihan sekali ya. Silakan pendeta dan ibu. Ini panti jompo adalah hal yang sangat umum di Amerika. Ya. Nursing home. Ya. Kenapa semua serba sibuk dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya orang tua yang tidak, ya, orang tua yang memerlukan perhatian kemudian dikirim ke panti jompo, marah ya, itu kadang-kadang marah, dan bukan hanya itu, maka dia tidak merasakan kasih sayang, dia merasa dibuang, dan sering menyebabkan kematian yang lebih cepat, dini, yang lebih dini. Jadi saya sendiri merasa, ya, itu adalah suatu langkah yang terakhir kalau tidak ada jalan keluar. Ya, maka masuk ke panti jompo. Ya. Ada untungnya juga karena mereka banyak teman di sana. Bisa banyak teman apa semua, jadi ada kebaikannya. Ada kebaikannya juga. Tetapi apakah ibu itu senang atau tidak? Ya. Yang penting itu senang. Apakah Anda tetap memberikan telepon kepadanya? Ya. Biarpun dia jauh, tetapi ini baik. Tetapi saya rasa kalau itu memang memerlukan masuk panti jompo kan harus keluarkan biaya juga. Ya. Kecuali seperti di Denver misalnya, di biaya pemerintah yang bayar, ya, dan sebagainya. Tetapi Anda di Indonesia keluarkan biaya, bukan? Kenapa biaya itu tidak diberikan kepada misalnya seorang untuk menjaga, jadi dia masih bisa tetap makan sama-sama, ya, bisa ada dilihat setiap hari, dia bisa melihat cucu. Jadi biaya itu biarlah dikeluarkan untuk meminta seorang untuk mengurus, ya. Anda sibuk, kami dapat mengerti. Namun bukan berarti harus masuk di rumah jompo, ya. Jangan seperti yang terjadi dengan satu waktu. Kepala panti jompo telepon sama anak daripada ibu ini yang di panti jompo, tolong, ini sedang sakit sekarang, ya, sedang sakit. Langsung dijawab oleh dia, saya sibuk sekali, tunggu ya, kasih tahu kalau dia sudah meninggal. Aduh, sedih banget. Coba bisa bayangkan, ya. Sedih banget kan? Jadi itu artinya dia tidak peka lagi oleh sebab uang, ya, dia kerja dan sebagainya, melupakan akan orang tua, ya. Jangan lupa, bukankah pada saat kita kecil dipelihara oleh orang tua? Maka kalau orang tua sudah tua, hormatilah orang tua kan, dengan menjaga terus, ya. Jadi kalau sibuk, biarlah membayar seseorang untuk menjaga dia.
Di sini ada juga banyak itu yang kita harus bayar. Mungkin satu hari harus bayar berapa ratus dolar ya untuk ini. Kalau ada kemampuan bisa kita lakukan itu. Jadi orang tua itu atau ibu itu masih merasa nyaman, so dia tinggal di rumahnya sendiri. Ya, nah, tapi ada, sebagaimana saya katakan tadi, ada juga keuntungan tinggal di rumah jompo karena banyak teman, bisa ngomong-ngobrol, kena sama-sama umurnya dan sebagainya. Jadi didiskusikanlah sama anak-anaknya bagaimana caranya yang terbaik. Tetapi ingat, tidak ada yang lebih baik daripada hubungan antara anak dengan orang tua ataupun juga dengan cucunya. Ya, dia akan senang lihat cucunya dan sebagainya. Itu yang menyebabkan dia bisa hidup lebih lama. Tetapi kalau misalnya ibunya sudah tidak senang lagi di panti jompo, ya, kemudian yang jaganya itu kasar kadang-kadang dan sebagainya, ya, oleh sebab terlalu banyak pasien, ya, kadang-kadang dia harus bel-bel dan tidak datang. Anda coba boleh mempunyai suatu perasaan ya, bagaimana? Kasihan kepada ibu, ya. Jadi tinggal di rumah dan gaji orang. Ya, gaji orang paling gampang. Apalagi di Indonesia kan murah, ya. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita percaya jawaban-jawaban itu boleh memberkati para pemirsa dan juga boleh menguatkan kepada yang bertanya dan juga kepada kita semua. Pendeta, waktu kita sudah habis, silakan closing statement-nya untuk episode kali ini, Pendeta. Oke, kami percaya bahwa setan berusaha untuk memecahkan rumah tangga, ya. Jadi supaya kita jangan terpengaruh oleh setan, kita harus coba menutup segala macam jalan yang akan bisa membawa kita jatuh. Salah satu adalah hindarkan pornografi, tinggalkan sama sekali. Kemudian untuk tinggalkan itu, kuasailah kita dengan apa? Dengan firman Tuhan, ya, dengan hal-hal yang baik, yang positif, dengan kegiatan olahraga ataupun berbagai macam hobi yang baik. Maka dengan demikian, maka kita boleh hidup dengan bertumbuh dengan baik dalam kerohanian dan kita tidak akan terpengaruh dengan pornografi. Ingat, pornografi lah yang membawa kepada ketidaksetiaan dan merusak rumah tangga. Dan kita perlu kuasa Tuhan, dan kalau kita sudah merasakan besarnya kuasa Tuhan, kita harus bersyukur untuk kemenangan yang kita dapat dari Tuhan. Terima kasih. Kami mengundang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh sebab Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk membahas sesuatu perkara yang sangat penting. Kami percaya Tuhan mencintai kami, Tuhan merindukan supaya kami mempunyai kebahagiaan dalam rumah tangga. Biarlah segala unsur-unsur yang bisa mengganggu kebahagiaan rumah tangga dapat dijauhkan dari rumah tangga masing-masing. Dengan demikian, rumah kami tetap langgeng, mempunyai kehadiran Yesus, berbahagia, penuh sukacita dan damai sejahtera. Biarlah inilah yang dialami oleh semua pemirsa dan rumah tangga masing-masing. Tetap dekat dengan Tuhan, dan rumah tangga yang berbahagia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati Hope Channel Indonesia. Tuhan berkati semua kru, berkati akan Leo dengan Fitri Sumampau dalam semua kegiatannya. Biarlah kami semua setia kepada Tuhan dan punya kebahagiaan di dalam Tuhan. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, sampai ketemu Terima lagi kasih Senin banyak. depan. Thank you. Pendeta Sampai dan Ibu. Bye. Bye. Sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa Hope Channel Indonesia hadir setiap hari Senin sampai hari Sabat dengan program-program yang menarik secara langsung yang disiarkan dari studio di Jakarta. Jadi pastikan bahwa Anda tetap mengikuti acara-acara yang ditayangkan oleh Hope Channel Indonesia. Dan kami juga kembali mengundang para pemirsa, bila Anda mempunyai usulan topik pembahasan ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar rumah tangga yang ingin dibahas di dalam episode Obsesi Hati, silakan mengirimkan usulan topik ataupun pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia, ataupun boleh meninggalkan pesannya di kolom komentar media sosial Facebook ataupun YouTube. Dan
Bila Anda ingin menyaksikan episode-episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel Obsesi Hati, ketikkan Obsesi Hati, dan di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda akan saksikan. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang telah menyaksikan acara ini. Terlebih khusus kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, dan juga kepada seluruh kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.